Oke, berikutnya problem 3. Nah, ini terkait impairment. Untuk soal 3 ini memang lumayan panjang ya dan penting juga sih untuk terkait dengan impairment ini dari mulai cara menghitungnya, lalu cara menjurnalnya dan bila di suatu periode impairment itu harus dibalik, harus ada reversal. Nah, sebelum ke soalnya mungkin sedikit ini ya, refresh lagi untuk terkait perhitungannya. Ini ada stage 1, stage 2 dan stage 3. Jadi kita harus melihat dulu risiko atau credit risk ya, risiko kredit dari masing-masing investasi itu. Jadi kalau misalnya masih performing nih, masih bagus investasinya, itu berarti tidak ada kenaikan yang signifikan kan dari resiko kreditnya. Nah, jadi dia dihitung impairment-nya itu dengan stage 1 atau dengan 12 month expected credit loss. Interest recognition-nya menggunakan gross basis. Nah, jika ada significant increase dari resiko kreditnya, itu baru dia pindah ke stage 2. Nah, itu kita hitungnya bukan lagi dengan menggunakan 12 month expected credit loss, tapi sudah menggunakan lifetime expected credit loss. Gitu. Nah, ini masih yang underperforming ya. Jadi perusahaan sudah terlihat rating rating agency itu sudah memberikan rating yang turun gitu untuk perusahaan ini. Turunnya juga cukup signifikan dari A ke B misalnya, dari AA ke BB misalnya kayak gitu. Nah, itu dia sudah underperforming. Nah, nanti jika ada kenaikan risiko lagi yang menyebabkan sampai investasinya itu atau instrumen keuangannya itu kredit impaired, non performing sama sekali gitu ya. Dia tidak bisa ditagih, tidak bisa ada yang diselamatkan gitu ya. Nah, itu yang namanya kredit impaired. Itu dia dihitungnya juga menggunakan lifetime expected credit loss. Nah, untuk interest recognition-nya itu menggunakan net basis. Nah, mungkin ini nanti bisa dibaca sendiri lagi ya, juga bahan dari ibunya. Oke, kita masuk ke soalnya, problem 3. Anda ada seorang akuntan di Bank Binomo, whose current task is to record transaction on investment in PT Spirits Bonds. 1 Januari 2021, banknya membeli newly issued bonds at the price 106. Awalnya dia beli bonds di harga 106 ini, nominal value-nya 150 juta. Mature-nya 1 Januari 2025 dengan kupon 9%, yield-nya 7,22%. The bank's credit analysis division report its annual analysis regarding PT Spirit's condition as follows. Di 2021, it was concluded PT Spirit did not experience any increase credit risk. Jadi tidak ada kenaikan signifikan dari risiko kreditnya. Kemungkinan tidak membayarnya dalam 12 bulan ke depan hanya 2%. Dan probability of default-nya 5%. Market price of the bonds-nya at 108. Nah, ini untuk apa? Ini untuk kalau misalnya perusahaan itu mencatatnya menggunakan fair value. Jadi kan kita harus tahu ya di akhir dia market price-nya berapa. Nah, berikutnya di 2022 karena COVID-19 ini masih naik, credit risk-nya ini di-downgrade dari AA menjadi BB. Dan dikesimpulkan PT Spirit had experience significant increase ya in credit risk. The table below shows various scenarios relating to probabilities of default for companies with similar credit rating. Nah, ini untuk apa? Karena tadi ya, karena kalau sudah significant increase di credit rating, kita harus menghitung dia menggunakan
lifetime. Nah, nantinya lifetime-nya ini juga terpengaruh dari kondisi ekonominya. Yang booming, yang normal, dan resesi itu masing-masing ada probability-nya juga sehingga kita bisa weighted. Nah, ini juga market price-nya nanti dikasih tahu at 93 untuk akhir periode. Nah, di awal tahun 2023, it was discovered that PT Spirit had manipulated its financial statement, which caused the company to default. Setelah di-restructure, disetujui bahwa perusahaan hanya bisa membayar 30 juta dari seluruh prinsipal dan tidak bisa bayar bunga hingga maturity. It was known that present value of the cash shortfall 77 juta, 112.743. Market price-nya hanya 27. Ingat ya, 27 ini juga diambil dari face value-nya. Nah, pertama kita mengerjakan dulu untuk yang 1 sampai 3. Make the journal entry to record purchase of the bond 1 Januari 2021. Lalu menjurnal untuk 31 Desember 2021, 2022, dan 2023 dengan metode held for collection. Kalau diklasifikasikan sebagai held for collection, nih metodenya amortized cost. Dan kalau diklasifikasikan sebagai held for collection and sales, ini fair value through OCI gitu ya. Nah, yang ketiga, present all information relating terkait ini ke financial position ya, statement of financial position dengan dua metode tersebut. Nanti ada tambahan untuk yang soal 4. Kita ngerjain soal 1 sampai 3 dulu. Untuk soal 1, ini mungkin masih ingat ya, tadi cara cara membuat amortization schedule-nya. Carrying amount-nya kita langsung tahu 106 karena dia di-issued at 106 kan. 106 dikalikan dengan, sorry ini nominal value-nya salah ya, bukan 150, ini 100, sorry. Nominal value-nya 100 juta, lalu kupon rate-nya 9 dan effective interest rate-nya 7,22%. Nah, kita mencari dari sini interest revenue-nya berarti 7,22%-nya dikalikan dengan carrying amount-nya ya. Dapat 7.653. Interest yang didapat kuponnya 9% dikalikan dengan face value-nya 100 juta. Berarti dapat 9 juta. Amortization-nya tinggal diselisihkan. Nah, itu sudah dapat. Untuk masing-masing tahunnya, di akhir tahun, untuk yang amortized cost dulu, yang lebih mudah ya. Kita mencatatnya sesuai dengan tabel amortisasinya. Kita catat kita catat interest revenue dan investment in bonds ini untuk amortisasinya. Nah, karena pembayaran kuponnya ini dia belinya di 1 Januari kan. Jadi pembayaran bunganya juga kita ekspektasikan annually-nya at beginning of year juga ya. Nah, karena di sini 1 Januari dan kita menjurnal 31 Desember, oleh karena itu di sini masih interest receivables ya, belum cash. Interest receivables pada interest revenue dan amortisasi bonds-nya nih, investment in bonds 1,346. Nah, untuk di akhir tahun 2021 yang tadi kita belum mencatat ini nih. Kita juga harus menghitung impairment-nya. Nah, kita mencatat impairment-nya itu gimana menghitungnya? Nah, dari carrying amount yang di akhir tahun 2021 ini, si 104.653, ini kita harus forward looking. Bahwa kita nggak bisa semata-mata, oh ini perusahaannya aman kok yang kita investasi, jadi tidak boleh diimpair, atau tidak perlu diimpair. Nah, pandangan-pandangan seperti itu sudah tidak boleh lagi dengan adanya PSAK 771 dan IFRS-nya. Jadi kita tetap harus
menghitung, kita harus tetap menyisihkan, kita harus tetap mengimpare. Tapi nilainya ya sudah ditentukan. Kalau misalnya dia resikonya kecil ya kita akan sisihkan juga kecil. Tadi stage 1 kita menggunakan 12 months ECL ya. Nah, probability of default-nya 12 bulan hanya 2%. 2% dikalikan dengan 104 tadi, dapat impairment balance-nya 2093064. Inilah yang akan kita jurnal sebagai impairment loss pada allowance for ECL 2093064. Untuk 31 Desember 2022 sama ya, interest-nya sama, tinggal melihat line yang sama nih 31 Desember 2022. Nah, yang mau gue tekankan di sini mungkin yang impairment loss-nya. Karena di sini sudah ada increase significant risk ya. Nah, kita menggunakan carrying amount yang 31 Desember 2022 kan sesuai dengan tanggalnya. Nah, probability of default-nya kita pakai yang mana nih? Karena dia sudah naik ke stage 2, maka kita harus menghitung dia sebagai lifetime. Nah, tapi dari lifetime-nya sendiri ini ada probability-nya. Lifetime-nya tidak langsung kita dikasih tahu lifetime-nya 6%. Enggak kan? Kita dikasih tahu kalau booming lifetime-nya 3%, kalau normal 6%, kalau resesi sekian. Nah, jadi harus kita weighted dulu. Weighted probability of default-nya berarti 30% kemungkinan boom dikali dengan 3%. 60% kemungkinan normal dikali 6%. Lalu yang resesi 10% dikalikan dengan 9%. Dijumlahkan kita dapat 5,4%. Nah, yang kita cari sebetulnya itu baru impairment balance. Yang kita catat sebagai jurnal sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Yang kita catat itu hanya movement-nya aja. Jangan dicatat balance akhirnya. Nah, impairment-nya itu di akhir harus berjumlah 5573. Sementara kita punya saldo awal ECL itu 2093. Berarti yang kita harus catat lagi sebagai impairment bukan 5573, tapi hanya 3480 231-nya. Impairment loss pada allowance for ECL 3480. Nah, yang berikutnya yang terkait dengan fraud ini, manipulating financial statement, di sini dibilang dia present value of shortfall-nya 77112743 nih. Ini dari hasil hitung sebetulnya ya. Bunga yang tidak dibayar lagi dan 100 juta prinsipal yang hanya akan dibayar 30 jutanya. Jadi harusnya kan dia masih diterima bunga 2 kali 9 juta dan 9 juta. Lalu dia di akhir akan terima prinsipalnya 100 juta. Nah ini enggak, dia hanya terima 30. Sehingga ada cash shortfall di 31 Desember 2023 bunganya 9. Dan yang di akhir itu dia tidak terima bunga dan prinsipalnya tidak utuh. Dia ada shortfall 79. Jika di present value kan, ini dengan menggunakan yield-nya tadi, totalnya 77112743. Nah, carrying amount-nya di 31 Desember 2022 itu 103.209.161. Lihat tabel lagi ya, 103.209.161. Net carrying amount-nya 2609.417,59. Nah, berarti kalau ending balance impairment-nya itu kita mau hitung 77112743, sementara di awal kita sudah punya saldo ini ya, impairment balance 5573295. Berarti kita harus mengimpair berapa lagi tambahannya? Itu 71599,449. Impairment loss pada allowance for ECL. Ini baru untuk metode amortized cost. Tinggal dia diimpair berapa. Nah, yang sedikit lebih rumit itu terkait dengan metode yang berikutnya nih, fair value through OCI. Mengapa? Karena kita harus memasukkan juga komponen adjustment to fair value-nya dulu dalam menghitung impairment loss. Nah, di akhir tiap skenario tadi itu ada market price of the bond
108,93 seperti itu ya. Nah, ini agak kompleks nih menghitungnya. Kalau yang interest nggak perlu dijelasin lagi ya, dia akan sama untuk setiap periodenya. Kita mencatat interest receivables pada interest revenue dan investment in bonds untuk amortisasinya. Nah, untuk yang terkait juga dengan impairment ya, di awal kita kan mencari dulu ya adjustment to fair value-nya dia berapa. Jadi dari carrying amount 104,653 yang 2021 nih 104,653 di sini ya. Dia secara market value ini nilainya 108. Artinya ada kenaikan 3346,800 ya. Ini masih sama dengan problem 1 dan 2 nih. Movementnya naik 3346,800. Sampai situ mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, tetapi itu tuh bukan fair value adjustment-nya sebetulnya. Karena nilai 108 itu sudah memasukkan juga komponen impairment-nya. Jadi 108 itu semacam sudah di-impair juga, sudah ada market itu sudah menghitung bahwa ada penurunan nilai nih 2093064. Kita sudah hitung kan impairment-nya 2093064. Jadi yang menjadi fair value adjustment sebetulnya itu adalah movement yang dari fair value dinetkan lagi gitu ya, ditambahkan lagi dengan berapa sih nilai impairment yang ada. Makanya dia fair value adjustment-nya 5439,864. Ini yang dicari justru fair value adjustment-nya. Jadi 108 yang menjadi market price itu selain ada komponen ininya ya, kenaikan gain-nya tadi, itu juga sudah menghitung adanya impairment. Jadi fair value adjustment-nya itu sebetulnya lebih tinggi lagi, itu bukan 108. Tapi mungkin ya tambahin aja sama yang selisihnya tadi ya, sama impairment ya 2093 tadi. Nah, jadi ketika di jurnal ya fair value adjustment-nya itu naiknya 5439,864. Ada komponen impairment loss 2093064. Nah, yang impairment kita catatnya sebagai allowance for impaired debt investment. Yang 5439 itu menjadi unrealized holding gain OCI gitu. Jadi bisa dipahami ya, naiknya tuh sebetulnya lebih tinggi lagi dibandingkan yang sekedar hanya kenaikan yang 104 ke 108. Enggak, karena kita 108 ini sebetulnya udah terimpair gitu. Jadi nilai kenaikannya tuh harusnya lebih tinggi lagi secara fair value. Nah, kita maintain juga akun accumulated OCI-nya di sini 5439864. Ini boleh kalau misalnya mau di jurnal juga ya, unrealized holding gain OCI pada AOCI juga boleh. Nah, di 31 Desember 2022 untuk interest masih sama ya, kita coba skip. Nah, dari nilai yang 31 Desember 2022 yang 103,209 ini, sekarang market value-nya hanya 93. Artinya ada penurunan unrealized holding gain 10,209,161. Sementara kita punya saldo awal unrealized holding gain-nya 3346,800. Artinya kita harus turunkan atau movement-nya 13.555.961. Nah, tapi movement ini ingat, kita harus hitung juga efek dari si ininya ya, si impairment-nya. Nah, kita udah hitung kan impairment-nya yang awal itu, yang kedua ya, kita dapat dari yang ini nih, 2039 tadi, yang sudah kita hitung di awal. Lalu ada tambahan impairment loss 3480,231. Ini dari yang hitungan kita sebelumnya, yang menggunakan lifetime yang ini 5,4% dikalikan dengan 103,2091 tadi. Kan dia 5573 tapi dikurangi balance awal, kita mencatat jurnal 3480. Nah, ini angkanya sama dipakai ke yang bawah. Nah, ini posisinya
dia impairment-nya kan bukan 2093 lagi, tapi sudah 5 juta. Nah, nilai 5,573 juta ini juga sudah termasuk ya di dalam fair value yang 93 ini. Sehingga fair value adjustment-nya harus lebih tinggi lagi. Kayak gitu. Nah, jadi fair value adjustment-nya di sini 4635,866. Realized holding gain-nya di sini kita jumlahkan tadi ya dari fair value adjustment yang sebelumnya kita kita selisihkan kan ya. Nah, jadinya kita harus menjurnal lawannya nih berarti karena tadinya nilainya positif, kita mau jadikan itu negatif, jadi kita harus menjurnal movement-nya 10,075,730. Impairment loss-nya sama dengan yang metode amortized cost 34,80,231. Lalu allowance for impaired debt investment, kita mencatat juga ada fair value reserve 10,075,730. Nah, untuk yang terakhir yang 31 Desember 2023 itu juga sama, dia mencatat impairment loss pada allowance for ECL ya. 71,539,449. Ini ya sama. Lalu kita mencatat juga interest revenue-nya dan investment in bonds-nya. Ini allowance for impaired debt investment. Kita catat juga dari hasil perhitungan yang interest tadi. Dan fair value reserve 3655,287. Ya, dari yang movement-nya. Carrying amount-nya awalnya 101, 660,862. Lalu market value-nya karena tadi at 27 ya. At 27 dikalikan dengan 100 juta. Berarti 27 juta. Unrealized holding gain-nya ada minus 74,660. Beginning balance-nya dari yang periode sebelumnya 10,209. Movement-nya berarti harus turun minus 64,451. Fair value adjustment-nya dari yang sudah di jurnal tadi ya. Oke. Nanti materinya bisa dibaca lagi ya, untuk rumus-rumusnya bisa di go through. Berikutnya untuk yang question 3 nih. Ini untuk yang diff statement of financial position. Dia ada di investment in bonds, ada allowance for ECL-nya. Kalau OCI dia namanya allowance for impairment ya. Nah, kita lanjut ke question 4. Asumsikan di awal tahun 2023 ini PT Spirit tidak memanipulasi laporan keuangannya dan ratingnya malah naik dari AA ke AAA gitu ya. Nah, untuk perusahaan dengan similar ratings, weighted probability of default-nya ini hanya 1,5% untuk 12 bulan dan 2,5% untuk lifetime. Market price-nya untuk debt investment-nya 101,5. Balance for allowance for impairment-nya jadi berapa nih untuk di sini. Nah, kita hitungnya beginning balance untuk allowance-nya awalnya 5573,295 ini. Ini kan dari yang tahun ini ya. 2093 ditambah 3480 ini menjadi yang saldo awalnya ini. Atau hasil perhitungan dari yang tadi, yang skenario ini nih. Nah, 5,4% dikalikan dengan 31 Desember 2022. 5573,295. Nah, dengan yang baru kita hitung 31 Desember 2023-nya nih 101,660 itu hanya 1,5% karena dia stage 1. 1,5% kali 101,660
hanya 1,5 jutaan impairment-nya. Nah, artinya kita harus menghapuskan allowance yang sudah kita catat sebelumnya. Nah, berarti ditaruh di debit allowance for impaired dan investment 4048, lalu ada reversal of impairment senilai 4048. Oke, nanti jika ada yang mau ditanyakan bisa lewat ini aja, lewat line atau lewat WhatsApp. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami dan bisa diulang lagi untuk bacaannya. Untuk sesi berikutnya diharapkan bisa sesi online sih dengan Zoom. Oke, makasih semuanya.